Wankawan TV1. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Logika Rakyat dimanapun berada. Kali ini di samping saya ini seorang aktivis perempuan yang tentu saja tidak diragukan lagi lah. Amin. Beliau konsisten berjuang bersama buruh, sering turun aksi bareng kita. Kemarin di Mede juga, di aksi-aksi Long March, ASB dan lainnya tidak ada lagi. Beliau juga seorang artis seniman, artis sinetron, pragawati dan sebagainya lah. Pokoknya sudah tidak asing lagi ibu kita ini kan. Namanya Ibu Raslina Rasidin. Nah, masih jadi bendahara kan? Alhamdulillah. Masih jadi, Mas. Harus jadi bendahara. Nah, yang ingin saya tanya ke Mbak Rani, kita diskusi aja Mbak ya. Gimana menurut Mbak komposisi perempuan? Karena dalam ini kan kalau Mbak berbicaranya sebagai aktivis perempuan. Nah, kita bicara ini kesetaraan gender dalam iklim demokrasi saat ini. Seperti apa yang perlu dievaluasi oleh rejim penguasa hari ini dari perspektif Saya aktivis perempuan tentunya ya. Silakan Mbak. baiklah, alhamdulillah, makasih ya Daeng dan teman-teman yang akan menyaksikan acara ini. Tentunya pertama-tama sebagian teman-teman, terutama kalau dunia hiburan di tanah air, insya Allah mudah-mudahan kenal saya ya. Perjalanan panjang. Tapi juga tidak menjadi gampang buat kami para aktivis perempuan, karena jarang sekali perempuan, apalagi dari kalangan yang berbeda. Mereka suka kadang ngeledeki saya, dari dulu katanya ini aktivis elit nih, katanya berbeda dandannya, berbeda gayanya. Tapi ada satu ideologi yang sama yang kemudian saya, Mas Daeng dan teman-teman yang ada tentunya di KSPSI, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, bersama kelompoknya Aliansi Buruh, ada hal yang idealisme yang kami ternyata dalam satu kesatuan yang sama dan terus kami perjuangkan konsisten hingga hari ini. Dan alhamdulillah dalam pertemuan hari ini menemukan Indonesia ini bukan hari pertama ya, di hari lahirnya menemukan Indonesia pun saya sudah hadir bersama para sahabat-sahabat seperti Mas Rocky Gerung, Mas Jumhur tentunya, Bang Saganda dan lain-lain, dan seluruh termasuk pakar-pakar ekonomi, pakar-pakar politik. Kalau bicara masalah gender memang sebenarnya agak miris kita bicara, Mas Daeng. Jujur saja di dalam tubuh KSPSI sendiri kami datang dari berbagai organisasi juga ya. Saya juga datang dari berbagai organisasi politik, tentunya sebagai salah satu kader dari PAN, dan bukan baru hari ini, sudah lebih dari 25 tahun. Pernah menjadi pengurus pusat. Emang gak ada partai lain. itu kan masalah memilih. Itu masalah pertanyaan kita kan. Dan kemudian juga saya juga cukup aktif di organisasi ada di IXMI, kemudian organisasi perempuan yang lain-lain. Kalau kita bicara mengenai perundang-undangan ya 24 periode, artinya 20 tahun. Masalah kota 30% keterwakilan suara perempuan itu kenapa harus ada perempuan yang mewakili? Kenapa juga ketika saya kemudian mengaktifasi diri saya, kemudian menjadi salah satu bendahara umum di KSPSI, menjadi ketua perempuan dan anak, itu selalu bicaranya adalah fokus perempuan. Kenapa? Harus ada pemimpin perempuan. Karena seperti saya sampaikan tadi, bahwa tidak ada satupun di dunia ini pemimpin presiden yang tidak lahir dari rahim perempuan. Artinya gini, pentingnya untuk menjadi delegasi, pentingnya untuk menjadi pemimpin perempuan ini akan terlihat dalam proses tadi kita bicara masalah undang-undang, masalah ekonomi, terutama Indonesia kalau kita bicara ekonomi akan menempuh semua sektor, menyentuh semua lini. Kenapa? Tanpa itu akan sulit ke depannya Indonesia akan maju, betul dong. Kemudian itu dengan kesehatan dan semua itu ada di mana? Di suara perempuan tersebut. Nah, sayangnya kita sudah membuat undang-undang, tapi untuk melestarikannya agak sulit. Kenapa tadi? Keberpihakan dari berbagai pihak itu masih belum terlihat. Nah, ini saya mau tanya. Di perempuan sendiri. Betul, makanya saya mau tanya. Ini kan image masyarakat ini kita lihat fakta aja ya. Kok seakan-akan perempuan itu selalu image-nya itu nggak bisa bicara, apalagi nggak dilarang ngomong politik, kayak tabu gitu kan. Pokoknya dia urusannya sumur, kasur dan dapur aja lah. Nah, menurutku itu gimana? Itu yang bagaimana nih aktivis perempuan memandang itu? Apakah ini perlu dilakukan? Ini mumpung Hari Kebangkitan Nasional loh. Hari Kebangkitan Nasional. Artinya kalau kita ngomong gini mungkin banyak koreksi dari Gen Z, Gen milenial. Anak-anak sekarang sudah punya keberanian untuk bicara, untuk menyampaikan. Kayak tadi juga ada koreksinya bahwa nggak selalu itu kita itu menyampaikan aspirasi melalui demo. Demo itu macam-macam ya. Termasuk demo masak itu demo. Artinya kan menyampaikan dengan arti yang positif. Diterima atau tidak diterima itu kembali kepada yang dikoreksi tentunya yang di demo ya itu ya. Tapi gini, memang harus ada platform dasar bahwa
hadirnya kita sebagai perempuan juga kita juga harus melihat ke belakang Ya. bahwa tidak ada generasi sekarang kalau tidak ada generasi terdahulu. Artinya belajar dari sini kita menguatkan di Indonesia muncul undang-undang bahwa harus ada keterwakilan 30% kota perempuan di DPR, tapi nggak sampai-sampai walaupun semua partai politik berbondong-bondong menghadirkan perempuan. Karena apa tadi? Saya tadi bilang tidak asah, asih, asuh. Kenapa harus ada asah? Mempertajam. Artinya dalam perpolitikan pun harus ada proses kaderisasi untuk memilah seorang pemimpin, sehingga ketika tadi ini perempuan itu katakanlah insya Allah memang rezekinya dan sampai dipilih oleh masyarakat baik dengan cara yang baik ataupun cara yang tidak baik, dalam tanda kutip kan, www.kecurangan.com kalau ada bicaranya itu adalah mereka mumpuni, mampu menjembatani, mampu menjadi pemimpin, mampu menerima saran, dan mampu juga untuk memperjuangkan apa yang diminta oleh konstituennya. Nah, yang terjadi saat ini, kalau Anda mengatakan, oh zaman sekarang generasi instan, sekarang pemilihan politik juga instan, Yang penting untuk memenuhi kuota, asal ada, yang penting ada perempuan, tapi kita kembali lagi bicara masalah kualitas tersebut. Jadi perempuan ini di mata partai politik hanya dianggap pelengkap aja ya? Masih kalau saya masih melihat seperti itu, masih seperti itu. Nah, ini harus ada gerakan terobosan. Artinya gini, harus ada gerakan terobosan, harus ada dilihat. Ketika kemudian ini, nah kemarin kita selesai pasca pileg, wah waktu pas pileg sepertinya rayuan itu datangnya bertubi-tubi. Tenang, kamu akan beri A, B, C, D, F, G. Kenyataannya kadang-kadang yang A sampai Z kalau lagu tuh ya, do re mi kan sampai do ya, cuma do re aja, mi-nya aja kadang-kadang nggak sampai. Nggak sampai mie instan kita nggak sampai. Masya Allah. Nah, ini yang penting gitu. Pembelajaran ini juga harus kita sampaikan juga pada teman-teman pers. Kadang-kadang begini, betul. Saya berada di dua sisi. Satu di dunia public figure, satu lagi di dunia tentunya politisi, dan kemudian saya dirangkul oleh dunia aktivis. Dengan tiga ini harusnya melekat sekali, gampang seharusnya untuk seorang saya rasanya menyampaikan segala macam undang-undang, menyampaikan sebuah aspirasi. Tapi kadang-kadang itu pun nggak muncul. Karena apa? Karena mereka berharap sebuah viral. Tapi Rocky Gerung menyampaikan kita boleh viral, tapi kadang-kadang sebagai perempuan ada etika yang tidak bisa kita terabas. Etika itu harus sampai secara santun. Viralnya juga yang cerdas. Dan santun yang cerdas. Bukan dengan menjual apalagi ini. Tanda kutip. Bedanya saya dengan Daeng. Kalau Daeng bisa bilang bahasa Indonesia tuh, kalau saya mau bilang itu binatang apa, nah kalau saya bilang oh itu dog. Kalau Daeng boleh menyebutkan lagu, tapi saya sebagai seorang ibu tidak boleh memberikan contoh yang jelas. Nah, jadi memang ada oleh karena itu juga keterbatasan kita di Indonesia sebagai perempuan-perempuan tentunya yang maju di kancah politik, yang maju sebagai seorang aktivis, yang maju kemudian di koridor-koridor yang bisa mengembangkan upaya menaikkan harkat martabat perempuan itu akhirnya terbentur juga dengan masalah budaya tersebut, Daeng. Karena tadi itu betul diberi kesempatan tapi tidak dorong secara penuh. Nah, artinya gini, satu lagi saya ingin sampaikan, Daeng. Kita ini tiap tahun sampai ada agendanya Hari Kartini. Kartini dianggap sebagai emansipasi perempuan, di mana Kartini adalah sosok ibu bangsa boleh saya katakan ya, di mana habis gelap terbitlah terang. Itu yang disampaikan. Tapi bayangkan sekarang sudah berapa periode Kartini itu negara kita sudah merdeka, Kartini kemudian menjadi sebuah mata rantai sebagai acuan, sebagai sosok dan tokoh perempuan yang menjadi simbol. Namun itu pun ternyata pada kenyataannya tidak seperti itu. Masih tertati-tati kami berhadapan dengan etika, dengan budaya dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Nah, saya mau tanya ini Mbak ya, ini kan begini nih, ini saya lihat nih tingkat kekerasan terhadap kaum perempuan ini meningkat. Betul. Tindakan-tindakan kriminal yang dialami oleh perempuan dan anak hari ini 2 tahun terakhir ini meningkat sangat. Betul. Mana pemerintahan yang badan. Nah, bagaimana respon Mbak Raslin ini selaku aktivis perempuan tentunya kan membela perempuan ini, kritikannya terhadap aparat hukum yang seakan-akan apalagi kasus kekerasan perempuan itu kayak sangat tidak perlu. Gimana ini koreksi dong? Kita banyak lembaga hukum dan banyak aktivis, banyak sinergi di dalamnya ya. Memang kalau mengenai tadi culture budaya menyebabkan juga muncul kekerasan terutama nggak cuma jangankan negara Asia yang kita culture-nya kan memang harus menghormati di negara Eropa sendiri pun masih cukup tinggi juga kasus-kasus seperti itu. Hanya saja tadi melihat siklus yang saat ini kenapa kekerasan masih terjadi itu perundang-undangan itu memang harus dipertegas, kemudian implementasi juga harus disampaikan. Ternyata banyak ini. Kemarin mungkin saya juga bersama Daeng, kita pernah waktu itu menemui Menteri Tenaga Kerja, kita sempat berunjuk rasa masalah kekerasan perempuan, pabrikasi yang staycation. Nah,
itu memang sudah dikeluarkan undang-undangnya bahwa apabila terjadi satu pelanggaran maka diadakan sanksi. Namun daripada itu ada lagi perlu yang diupayakan, terutama saya memohon kepada pihak-pihak terkait seperti Kementerian Tenaga Kerja tentunya, Kementerian Perempuan dan Anak. Ini kan harus menyatukan beberapa koordinasi kementerian ya, Kementerian Kesehatan. Kenapa? Karena masalah tabu di Indonesia itu menyebabkan tidak tersampaikan koridor ini kepada masyarakat. Banyak masyarakat yang belum tahu bahwa masyarakat tidak sadar bahwa sudah ada undang-undangnya. Apabila Anda melanggar hal tersebut, maka Anda akan dikenakan sanksi. Nah, ditambah lagi sanksi itu juga harus diberikan dampaknya dan diperlihatkan kepada masyarakat. Sehingga gini, contoh, kita nggak membanding antara negara kita dengan negara Arab Saudi yang sama-sama ini dua negara. Indonesia bayangkan negara Muslim negara Muslim juga yang terbesar di dunia, salah satu yang terbesar di Indonesia gitu. Tapi dengan keberadaan hukum dan ketegasan yang diberikan oleh pemerintahnya, walaupun mungkin jenis hukumannya berbeda, nggak bisa sama ya, menyebabkan paradigma berpikir di masyarakat agak takut untuk melanggar undang-undang tersebut. Nah, di Indonesia walaupun sudah diundang-undangkan, tapi sosialisasinya belum tercapai, sehingga banyak hal yang masyarakat nggak tahu. Seperti gini, nanti kalau saya bicara, nanti kalau saya tiba-tiba melaporkan suami contoh ke kandang rumah tangga, nanti akan begini, Nah, ini yang terjadi karena tidak ada ruang dan tempat. Dan berkali-kali pun kita kadang-kadang bertemu dengan permasalahan ya tadi itu antara pemerintah masyarakat. Kok di kita perburukan ada namanya tripartit ya. Hal-hal seperti ini malah jarang diangkat dan saya bersyukur nih di podcast Dayang ini kita bicara masalah penempatan di mana perempuan ini, di mana keberpihakan. Jujur kita bicara masalah pengupahan segala macam, tapi Anda tidak jarang sekali membicarakan masalah bagaimana caranya perempuan mengolah upah itu biar cukup. Cukup, setuju. Ini kan saya sampaikan di forum, bayangkan. Kita ini kalau perempuan itu sebagai ibu rumah tangga itu adalah menteri koordinator, ya kan? Lebih hebat daripada Luhut lah. Lebih hebat daripada Luhut tuh, pemirsa. Kenapa? Karena kita mampu untuk bagaimana agar apa yang diamanahkan suami kepada kita tuh sampai, betul loh, kesehatannya sampai, pendidikannya sampai, gizi baiknya sampai. Kan program Pak Prabowo sekarang adalah gizi jangan sampai ada gizi buruk, makan gratis. Tujuannya ke sana kan, mensejahterakan kehidupan bangsa dan negara. Ada di mana? Ada di ibu. Nah, tapi saya kembali berkali-kali kita diundang bicara, berkali-kali kita diundang diskusi, tapi belum ada benang merah yang membuat ataupun institusi pemerintah yang membuat sebuah agenda rutin untuk memberikan sosialisasi ini kepada masyarakat, khususnya kaum perempuan. Sehingga sampai saat ini pun akhirnya terbangun tadi itu, kita menjadi budaya tidak terpelajarnya muncul. Kenapa seperti itu? Tidak adanya penajaman, tidak adanya pengertian. Akhirnya kembali masalah itu. Ya gimana masalah perut sejengkal. Tapi kan Indonesia ini tidak seperti itu. Kita harusnya negara maju, negara berkembang. Yang kedepannya kita berharap generasi-generasi kita dari ibu-ibu yang hebat akan lahir generasi-generasi yang kuat. Nah, sekarang ini Mbak Raslin, saya pengen lihat proses statement Mbak Raslin menghubungkan antara perempuan, Hari Kebangkitan Nasional dan reformasi. Silakan. Ini. Apa ini? Hari Kebangkitan Nasional. Setiap tahun kita merayakan Hari Kebangkitan Nasional. Reformasi ini udah berapa periode? Oh, udah 26 tahun. 26 tahun. Artinya lagi. Ini 5 periode. 5 periode. Iya, 5 tahun berarti 20 berarti ya sepanjang itulah ya. Apa sih yang diharapkan dari sebuah reformasi? Reformasi adalah sebuah keberhasilan, sebuah kenaikan dari banyak sektor, baik dari segi kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, kemakmuran, demokrasi dan banyak hal-hal lain. Tapi kemudian apakah yang terjadi pada reformasi, kita mengalami sebuah dilema namanya reformasi kebablasan. Tanpa kita bisa menyalip, tanpa kita ketika kita menjatuhkan sebuah dalam tanda kutip rezim, kemudian Anda menciptakan rejim yang lebih ganas dari Indonesia. Terus apa yang terjadi dengan Indonesia? Amat disayangkan, terutama buat perempuan-perempuan, para ibu bangsa yang akan melahirkan generasi penerus bangsa. Berikanlah kesempatan. Pendidikan itu harus dibanyak lini. Pendidikan kadang-kadang tidak harus kita dapatkan kayak tadi adik-adik penajaman adik-adik mengatakan bahwa pendidikan itu bisa melalui forum resmi, katakanlah sekolah. Pak, di luar itu pun mampu kita. Asal kenapa? Asal kita mampu mengangkat bangsa, masyarakat yang berbudaya, mampu mengangkat perempuan-perempuan, memberikan penajaman mereka bahwa kita adalah ibu-ibu bangsa. Tidak boleh menjadi ibu-ibu yang bodoh dalam tanda kutip. Waduh, luar biasa. Tapi ada tadi istilah, tolong diulangin. Itu cantik itu apa tadi? Cantik. Cerdas, amanah, ya kan? Ya, nasionalis, ya kan? Terpercaya dong, harus terpercaya, ya kan? Inspiratif, harus kompak.
Dan kompak. Waduh, Jadi waduh. artinya saya menjabarkan bahwa perempuan harus cantik. Cantik Yes. itu inside dan outside. Yes. Kenapa perempuan harus cantik? Dengan Anda menjadi cerdas, Anda juga akan menciptakan generasi cerdas. Iya. Ya kan benar Iya, dong iya. Dayan, ya kan. Dengan kita inspiratif, artinya Anda banyak mempunyai ide-ide. Anda mampu juga memberikan ide-ide Anda itu dan berguna untuk masyarakat. Yes. Kompak harus, karena memang kelemahan perempuan ini adalah kita adalah Ada tadi istilah nasionalis. Emang Nasionalis. perempuan Indonesia nggak nasionalis? banyak nasionalis. Kalau masalah minyak sebotol hilang nasionalismenya. Dayan. Ini penting loh. Ini masalah minyak goreng ini. Ah, Ini iya, penting iya, loh. iya, Iya. Ya, oke. Terus tadi T-nya apa tadi? Terpercaya, jujur, ya masih gini. Iya. Terpercaya kenapa? Tapi kemarin undang-undang Omnibus Law yang ketok itu perempuan itu sehingga disahkan jadi undang-undang tadi Omnibus Law. kan udah disampaikan. Disampaikan. Ada yang lebih berhak menyampaikan. iya, Jadi iya, saya iya, pikir kritik Dayan penting juga. Iya. Jangan Anda hari ini Anda yang mengetok tapi kemudian Anda cuci tangan. Iya. Nggak boleh gitu. Itu namanya lembar batu sembunyi tangan. Yes. Gitu. Terus tadi Memang kalau bicara masalah politisi Indonesia ini A bisa jadi B, bisa jadi A, bisa balik ya Dayan. Itu kelebihannya. terus tadinya apa? Inspiratif. Terus terakhir kompak ya. Oke. Karena gini, terjadinya kadang-kadang memang jujur perempuan ini punya banyak kelebihan juga punya kekurangan. Sering terjadi banyak gesekan. Yes. Ibu-ibu tahu sendiri kan. Iya, Kalau iya, gosipnya menyebar langsung gesekan. iya. Makanya harus Ngeri. kompak. Harus saling dukung. Pokoknya kalau mama bergerak saya nggak ada lawan. Oke, pemirsa Logika Rakyat dimanapun berada, demikianlah tadi yang kita dengarkan tadi, gagasan-gagasan, ide-ide, kritikan, juga apalagi ini penyampaian tausiah dari Ustazah Ibu Raselina Amin, ya Rasidin Rabbal Alamin. selaku Bendahara DPP KSPSI Perubahan Bapak yang dipimpin oleh Bapak Jumuriyadi. Mungkin semoga tayang ini bisa Termasuk ketua perempuan dan anak. ketua perempuan dan ketua bidang perempuan dan anak ya di KSPSI ya. Semoga tayang ini bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi bagi perempuan Indonesia untuk bangkit dari keterpurukannya hari ini. Demikian hidup rakyat Indonesia. Hidup buruh. Hidup buruh. Buruh juga ada kepanjangan loh. Apa itu? Bersama, Ya, usung, usung rakyat, rakyat untuk untuk apa? Untuk harapan. untuk harapan. Ada. One Kawan TV 1.